Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Molly di acara Cakap-Cakap edisi kesehatan. Nah, hari ini bakal spesial banget nih Tribuners. Kenapa? Karena kita kedatangan dari Malaysia Health Travel Council atau yang sering disebut dengan Malaysia Healthcare. Malaysia Healthcare adalah agensi yang berada di bawah Kementerian Kesehatan Malaysia. Dan saat ini di bawah keanggotaan Malaysia Healthcare terdapat 79 rumah sakit swasta. Nah, Malaysia Healthcare berkomitmen untuk memperkenalkan layanan perawatan kesehatan yang berkelas dunia, mudah diakses dan dengan biaya terjangkau. Malaysia Healthcare senantiasa meningkatkan pelayanan kesehatan yang dapat dirasakan semua orang. Ini sekedar informasi di awal nih Tribuners, mau disampaikan ya. Jadi berdasarkan informasi dari WHO nih, hepatitis C adalah silent disease dan gejalanya bisa tidak diketahui selama hampir 1 dekade loh. Mempertaruhkan infeksi melalui individu tanpa gejala. Seiring waktu, virus akan membahayakan kesehatan hati yang dapat menyebabkan kematian jika tidak ditangani. Mereka yang mengalami gejala hepatitis ini biasanya antara 2 hingga 12 minggu setelah terpapar, mungkin mengalami gejala seperti kulit atau mata kuning, tidak mau makan, sakit perut, muntah, terus demam, urinnya berwarna gelap, tinja berwarna terang, nyeri sendi, dan merasa lelah. Jadi mungkin nanti bakal kita tanya lebih dalam lagi tentang hepatitis C ini juga tentunya. Nah, untuk saat ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa nih Tribuners. Di sebelah saya ada Bapak Muhammad Daud Muhammad Arif ya. Bapak beliau ini merupakan CEO Malaysia Healthcare Travel Council. Yes, halo, apa kabar? Sehat? Baik, Molly. Alhamdulillah, langsung dari Malaysia loh, langsung ya. Oke, di sebelahnya selanjutnya juga ada Ibu Faradela. Beliau merupakan Direktur MATC Indonesia. Halo, Ibu. Halo Molly. Ibu atau Mbak nih? Mbak aja lah ya. Mbak pun oke. Oh, Mbak ya. Kita menolak dua karena. Oke. Tribuners, kita bakal langsung nih nanya-nanya nih ya mengenai apa sih Malaysia Healthcare, terus juga seperti apa sih sebenarnya hepatitis C ini? Oke, aku mau nanya langsung sama Bapak Daud di sebelah saya ini kan. Pak, boleh dijelaskan nggak ke Tribuners yang ada di rumah, apa sih sebenarnya Malaysia Healthcare Travel Council itu? Ya, terima kasih Molly dan terima kasih Sama-sama, juga kepada semua ya Bapak. penonton-penonton yang berada dengan kami. Terima kasih kerana memberi saya peluang untuk bersembang dan berdiskusi dengan penonton-penonton semua. Pertama sekali Molly, biar saya mendoakan ya agar semuanya sihat-sihat selalu ya. Kami tentu mahu ya. masyarakat Indonesia sentiasa sihat, alhamdulillah. Tapi okey, berkenaan dengan MHTC yang disebutkan oleh Molly tadi, kami ini adalah badan di bawah di bawah Kementerian Kesihatan yang disumbang ataupun disupport oleh kerajaan Malaysia. Okay. So kami bekerja rapat dengan kerajaan dan juga hospital-hospital swasta di Malaysia untuk mewujudkan peluang-peluang perawatan untuk warga-warga pasien antarabangsa yang datang ke Malaysia. So yang pentingnya ialah dengan wujudnya MHTC ini, kami membawa bersama semua perkhidmatan yang berkaitan dengan perawatan dan juga pengubatan di Malaysia berada di bawah satu payung. Ini memudahkan pengalaman para wisata medis yang datang ke Malaysia, enggak perlu ke sini ke sana untuk mencari maklumat, datang saja ke MHTC ataupun berhubung saja dengan MHTC, kita akan membantu proses perubatan atau rawatan daripada mula hingga terakhir. So itu secara pokoknya. Nanti kita boleh berfungsi lebih detail lagi. Jadi sebenarnya mempermudah ini ya untuk masyarakat Indonesia yang ingin melakukan pengobatan, misalnya sakit, berkunjung ke Malaysia tapi takut ribet, males ribet ya. Jadi bisa langsung datang ke MHTC ini Tribuners. Jadi sebenarnya tujuan dari MHTC ini memang sebenarnya mempermudah masyarakat. Selain itu ada lagi nggak sih tujuan utama dari MHTC ini, Sir? Ya, yang pentingnya bagi kami ya, Molly dan juga penonton semua, pesakit adalah yang diberikan keutamaan bagi MHTC. So untuk memastikan pesakit yang datang ke Malaysia sentiasa mendapat rawatan yang terbaik dan kami memastikan proses ataupun keunikan yang ada di Malaysia berbanding dengan negara-negara lain yang ada di jiran. Kami pasti ya, Molly, di Indonesia juga terdapat doktor-doktor yang bagus ya, physician yang bagus, hospital yang baik. Lantas apa yang Malaysia mahu tawarkan adalah complementary ataupun alternatif jika masyarakat Indonesia terutamanya di Sumatera dan Sumatera Utara ini mahu mendapatkan second opinion, rawatan alternatif, boleh saja kunjung ke Malaysia. Ada beberapa sebab yang utama. Yang pertamanya ia lebih dekat ya dan lebih terjangkau.
untuk semua para wisata medis untuk datang ke Malaysia. Kos penerbangannya semalam pun kami cek ya dalam internet hanya mencecah lebih sikit daripada RM1 juta sahaja untuk ke Pulau Pinang ataupun untuk ke Kuala Lumpur. Yang keduanya, kos rawatan di Malaysia adalah amat-amat kompetitif. Kerananya di Malaysia kos-kos rawatannya telah diberikan siling khusus oleh Kementerian Kesihatan supaya ia tidak mahal, kerana Malaysia percaya servis perubatan ini adalah satu yang perlu diberi akses kepada semua. Benar. So masyarakat Malaysia dan juga masyarakat antarabangsa yang datang ke Malaysia akan mendapat rawatan pada kos yang sama sahaja. Oke, jadi tidak ada kategori yang bakal lebih mahal gitu kalau penyakit sama ya, karena udah dikontrol oleh MSTC tadi ya, dinaungi MSTC, rumah-rumah sakit swasta yang keren-keren di Malaysia nih Tribuners, jadi nggak usah khawatir ya. Oke, aku mau tanya nih sama mbaknya nih, Mbak, apa yang membuat Malaysia menjadi tujuan berobat nih? Karena kan aku juga pernah baca artikel itu Malaysia itu menjadi tempat untuk berobat yang sudah di apa sih istilahnya ya, udah dipatenkan lah, sudah ada yang mengakuinya gitu. Iya, Terus apa sih campaign yang sering disebut tuh lebih dekat, lebih terjangkau? Itu sebenarnya apa? Silakan Mbak. Ya, jadi sebenarnya kalau Indonesia tuh lebih dekat dengan Malaysia ya. Benar. Sama ada Iya, lagi tetangga kita kan. Jadi Medan itu lagi dekat lagi dengan Penang dan juga Kuala Lumpur. So jadi banyak pasien kita daripada Sumatera Utara, terutamanya di Medan, memang datang berubat ke Malaysia, terutamanya Pulau Pinang gitu. Jadi itu yang kita katakan lebih dekat dengan Malaysia. Kampanyenya seperti itu karena seperti itu. Jadi kalau dan juga yang terjangkau tu yang seperti Pak Daud bilang tadi, yang harganya begitu. Tidak ada harga yang mahal ataupun kalau ke Malaysia itu tidak terkejut dengan harganya. Jadi harganya dikawal oleh Kementerian Kesihatan. Jadi itu kita nyatakan kempen kita lebih dekat, lebih terjangkau. Kenapa perlu ke Malaysia ya? Begitu aja gitu. Terus tadi dan Mbak ada sebutkan kalau harganya tuh bakal dihandle oleh kementerian, benar ya? Betul. Ada nggak sih kemungkinan yang bakal terjadi soal kayak misal bahasanya di sini calo tuh atau orang-orang yang melakukan pembayaran bilangnya mereka dari MSTC penipuan gitu. Untuk menghindari hal-hal seperti itu, dari MSTC sendiri menyarankan seperti apa nih? Jadi sebenarnya sebab semua rumah sakit di bawah MSTC 79 rumah sakit adalah yang terbaik, yang mendapat akreditasi antarabangsa dan juga telah terkenal juga di Indonesia. So jadi kita tanggungjawab MSTC untuk memberikan informasi kepada pasien-pasien dari Indonesia yang ingin berubat. Itu yang penting ya, tanggungjawab untuk memberikan informasi yang betul. Jadi pasien-pasien yang sebelum dah datang berubat ke Malaysia akan diberitahu sebelum awal ya, berapa anggaran harganya, bagaimana ada gitu dulu ya. Jadi itu penting itu. So jadi selama ini alhamdulillah kita tidak ada masalah ya mengenai belum ada. Jadi kita harapnya begitu ya. Jadi ya kita perlu tahu lebih dulu berapa harganya dan juga sebelum datang ke Malaysia. Tuh Tribuners, jadi kalian dipastikan nih jangan sampai salah atau jadinya kena penipuan nih ya ternyata, karena untuk di MSTC sendiri bakal ada rate harga di awal, bakal dikonsultasi juga ya. Betul. Bakal bisa tanya detailnya nih sebelum kita melakukan pemberangkatan perawatan ke Malaysia. Oke, aku mau nanya lagi sama Bapak nih. Pak, perawatan apa saja sih yang menjadi tujuan para wisatawan kesehatan nih ke Malaysia? Terus khususnya masyarakat Indonesia seperti apa saja? Ya, di Malaysia antara kita ada dan 75 hospital-hospital swasta yang kami ada itu rawatannya dari hujung ke hujung semuanya yang ada. Semua ada ya. Tapi yang diberi tumpuan khusus yang mempunyai yang ramai yang datang untuk mengunjung mendapatkan rawatan, yang pertamanya yang berkaitan dengan jantung. Jantung. Dari Indonesia banyak yang jantung. Onkologi ya. So ini yang menunjukkan ada peningkatan sikit, dan nombor duanya ialah rawatan sakit kanker, iaitu onkologi. Yang ini juga ada yang menjadi peningkatan yang baru ini ialah dari segi rawatan bayi tabung. Yang itu bayi tabung juga banyak. Ya, itu sekarang ni kami nampak ada peningkatan permintaan daripada masyarakat Indonesia, which bagus ya, because kita pun nampak rawatan itu dulunya tabu di Indonesia. Tapi sekarangnya ialah lebih terbuka untuk masyarakat Indonesia untuk datang ke Malaysia. Dan kita juga mempunyai fasiliti yang agak berteknologi tinggi untuk melihat dari segi kesuburan, untuk melihat dari segi genetik, yang mana yang boleh embriologisnya juga terlatih untuk melihat betul-betul kesuburan dan juga untuk menjadikannya success rate-nya agak tinggi.
Dan yang selebihnya kita melihat jenis-jenis rawatan yang diminta oleh pengunjung dari Indonesia berkaitan dengan ortopedik, iaitu sakit-sakit tulang, premium health screening. Percaya sih saya orang Indonesia banyak sakit tulang. Premium health screening juga ya untuk pemeriksaan medical check up juga mempunyai satu permintaan yang tinggi, because ada yang ramai wisata dari Indonesia datang untuk libur, untuk melancung di Malaysia dan mengambil peluang itu untuk mendapatkan health screening di Malaysia. So itu juga mendapat banyak permintaan. Jadi kayak check up gitulah dia ya, sekalian liburan, sekalian check up, ternyata ada sendi-sendinya yang sakit gitu ya. Jadi ternyata orang Indonesia banyak juga loh melakukan check up untuk masalah tulang, sendi kayak gitu ya. Baru tahu. Terus soal bayi tabung, ternyata di Malaysia juga ada Tribunars untuk bayi tabung, dan bahkan sudah banyak orang Indonesia yang melakukan perawatan untuk bayi tabung ke Malaysia ya. Betul. Oke, keren banget nih ternyata. Apalagi di Malaysia Healthcare ini udah ada 79 ya rumah sakit swasta yang dinaungi. Jadi kalau misalnya kebutuhannya Tribuners apa nih, kepengen berobat apa, udah langsung datang aja ke MHTC, kalian tanyain konsultasi, bakal dikasih tahu nih rate-nya berapa, berapa lama kunjungannya juga bakal dikasih tahu nggak sih? Bisa. Iya. Berapa lama kira-kira perawatannya gitu Betul. ya, bakal ada kayak gitu Tribuners. Gampang banget, jadi kita tinggal konsultasi aja. Oke, aku mau lanjut sama mbaknya nih. Mbak, apa sih itu layanan end-to-end service atau dari awal sampai akhir yang ditawarkan Malaysia Healthcare? Jadi end-to-end service ini yang sering dibutuhkan oleh warga Indonesia. Sepertinya dari Sering mula ya? sampai sering. Ya, jadi kalau kesihatan itu kan kadang-kadang bila kita sakit tu kita perlukan bantuan ya dari mula ke akhir. Benar. Mula tu daripada informasi yang kita berikan, yang kita bantu untuk membuat appointment dengan rumah sakit, mendapatkan biaya untuk rawatan. Dari situ lainnya ke Malaysia, kita mempunyai launch ya di Kuala Lumpur International Airport 1 dan Kuala Lumpur International 2 dan juga Penang International Airport. Ada launch-nya Ada launch di situ. Ya, jadi ada teman kita di sana dari MRTC yang akan membantu pasien kita keluar dari pesawat, dibawa ke launch menunggu ketibaan daripada rumah sakit, sama ada ambulans ataupun kereta sewa. Jadi itu yang dikatakan. Itu bukan saja itu awal ya. Itu awal. Baru sampai Baru loh sampai. Itu. Udah di servis kayak gitu. End yang awal itu. End yang awal. Jadi yang terus? kemudiannya pergi ke rumah sakit itu of course dibantu oleh perawatan dari rumah sakit ya. Dan setiap rumah sakit itu ada international patient service. Jadi ada international patient yang membantu pasien-pasien internasional untuk mungkin kendala bahasa. Jadi nggak bingung ya. Nggak bingung gitu. Walaupun Malaysia dengan Indonesia tu kurang lebih sama bahasanya. Iya, benar. Tapi kadang-kadang tu ada bingungnya juga. Kan? Jadi ada international patient service yang membantu pasien-pasien kita. Jadi selain itu daripada doktor dan juga perawatan di situ. Jadi selepas habis itu pulangnya ke Indonesia ya. Jadi kebanyakan rumah sakit kita mengadakan telekonsultasi juga, follow up. Kalau perlu ubatnya perlu dihantar ataupun rawatannya perlu diteruskan di Indonesia bisa juga. Ya, itu yang kita katakan tidak selepas habis treatment pulang udah selesai gitu ya, langsung nggak peduli nggak gitu ya. Enggak gitu. Lantas kalau dia datang dengan keluarganya juga boleh kami bantu dari segi wisata libur di sini. Ada juga kayak gitu. Ada. Luar biasa servis dari katanya kan wisata kesehatan. Sekalian. Jadi makanya bahasanya wisata kesehatan. Jadi kalau misalnya ada keluarga yang satu sakit nih, cuman kan kalau misalnya keluarga yang lain kayak 3 orang kan nggak mungkin di rumah sakit aja dong, di Malaysia ada jauh-jauh ya kan. Jadi di Malaysia Healthcare ini bakal ngebantu juga untuk misalnya keluarga pasien jalan-jalan. Keren ya servis yang dibuat yang ada di Malaysia Healthcare ini. Aku jadi makin penasaran juga nih. Karena tadi Tribuners sudah dijelasin juga ya, kalian tuh bakal benar-benar dari awal sampai akhir, bahkan misalnya kalian sudah pulang ke Indonesia pun kalian bakal tetap dirawat ya. Bakal tetap ada kayak konsultasinya. Tuh, jangan ragu lagi Tribuners. Oke, aku mau nanya sama Bapak Daud lagi nih Pak. Selain Indonesia, ada nggak sih negara lain yang juga melakukan perawatan kesehatan ke Malaysia Pak? Ya, di Malaysia kita ada menerima wisata medis dari pelbagai negara. Tapi of course nombor satunya sentiasanya sekarang ini adalah daripada Indonesia. Nomor 1 loh kita. Tapi kami juga ada wisata medis daripada China, daripada Australia, daripada Singapura, Brunei dan negara-negara Indo-China. So negara-negara ini negara yang berdekatan. Bila mereka berjalan atau travel ke Malaysia enggak memakan masa yang banyak.
Tapi kami juga dapat lihat ya banyak lagi permintaan-permintaan baru daripada negara-negara seperti Timur Tengah ya, dan negara-negara dari India, dan juga yang paling jauh kita pernah dapat patient daripada United States, Amerika Syarikat, dan juga United Kingdom ya, di UK. So kami buka kepada semua. Semua siapa semua negara datang, manapun ya. Tapi sudah pastinya negara-negara yang berdekatan ini mempunyai tumpuan utama because kos perjalanan dan juga masa perjalanannya. Terutamanya pesakit-pesakit yang kritikal ya, sakit jantung, sakit kanker, mereka perlukan perjalanan yang pendek dan rawatan yang cepat. Yang itu yang kami dapat diberikan kepada pesakit tersebut. Tuh Tribuners. Jadi ternyata Indonesia sendiri itu nomor 1 untuk kunjungan kesehatan ke Malaysia. Ternyata orang Indonesia peduli dengan kesehatan. Iya, bagus ya. Keren loh. Tapi dia kalau saya boleh kongsi sekali lagi, dia ada 2 jenis ya wisata medis yang datang ke Malaysia. 2 jenis kayak gimana itu? Yang pertama itu yang khususnya datang untuk berobat. Dia tahu memang dia khusus ada masalah kesihatan, ingin berobat, mencari pilihan yang lain, dan telah mendapat maklumat daripada either pejabat MHTC ataupun daripada hospital-hospital swasta. Mereka datang untuk berobat bersama-sama keluarga, berobat, ada yang berjalan sekali dan dia pulang. Tapi ada yang datang ke Malaysia untuk melancong, berwisata. Yang ini pun ramai juga ya, datang melawat dan lihat keindahan Malaysia. Di samping itu mengambil peluang buat dental treatment, buat check up, gitu ya. Buat mata, cek mata dan sebagainya. Kemudian dia pulang. So kedua-duanya juga dikategorikan sebagai wisata medis. Tuh jadi ternyata orang Indonesia ini banyak jalan-jalan tapi sekalian modelnya ya. Keren juga nih ya, tapi aku jadi makin kepengen ke Malaysia nih. Karena apalagi wisatanya keren. Terus juga untuk masalah kesehatannya juga udah diakui lah Tribuners. Ke tetangga lagi kan, nggak terlalu mahal gitu biayanya kan. Kalau mau liburan ke Malaysia salah satu, misalnya mau kepengen ke luar negeri, Malaysia harus menjadi salah satu pilihan kita sih. Oke, aku mau nanya lagi sama Bapak nih. Untuk wisatawan Muslim, kalau Muslim itu kan agak sedikit rentan dengan yang kayak obat-obatannya atau alat-alat medisnya gitu. Nah dari Malaysia Healthcare sendiri bagaimana sih cara menawarkan wisata medis untuk yang Muslim friendly? So inilah yang kami selalu tawarkan, terutamanya sekali pada wisata medis daripada Indonesia ya. Kami Malaysia semuanya tahu ya, Muslim friendly countries sebagaimana Indonesia juga. So kami boleh menawarkan khusus ya perkhidmatan-perkhidmatan perubatan yang ingin dipilih ya, iaitu Muslim friendly. Yang pertamanya dari segi infrastruktur dan juga dari segi kemudahan Muslim friendly itu seperti contoh arah kiblat di dalam hospital, di dalam ward, hotel-hotelnya juga ada arah kiblat, ada Quran, perolehan makanan halal, certified halal ya, bukannya halal disebut saja, certified diuji ya, di hospital-hospital, di tempat-tempat eatery di hospital dan juga di hotel dan sebagainya. Nombor 3, jenis-jenis rawatan yang dibuat juga jika ada pesakit-pesakit wanita yang inginkan dirawat oleh doktor ataupun physician wanita, pilihannya sentiasa ada, enggak ada masalah. Ada juga. Dan yang finally dari segi perubatannya juga ada setengah tu khawatir ya, adanya enggak risau because dalam darurat boleh pakai apa saja perubatan. Tapi setengah tu ada khawatir mahu ubat-ubatan datangnya daripada sumber-sumber yang halal. Pilihan itu juga boleh diberikan. So itulah yang jadikan Malaysia ni lebih niche ya, yang lebih special, terutama sekali bagi negara-negara Islam seperti Indonesia. Daripada negara-negara Timur Tengah. Inilah menjadi satu tarikan utama untuk mereka datang berawat di Malaysia. Wih, keren loh. Ternyata ada yang Muslim friendly nih. Jadi kalau misalnya Tribuners yang cewek-cewek sakit kan, terus kayak yang nggak mau dipegang sama laki-laki kan, ada bakal disediain. Yang penting request di awal itu tadi ya, dikasih tahu apa kebutuhannya, jangan sampai sana nanti kan bingung sendiri kan. Tapi pokoknya kalau dari Malaysia Healthcare ini nggak akan bingung sih Tribuners, karena bakal betul-betul dibantu nih sampai selesai semua urusan nih pastinya ya. Oke Mbak Farah, aku mau nanya lagi nih sama Mbak. Boleh kan? Banyak tanya loh saya memang. Silakan. Oke, apa saja perawatan yang terfokus yang menjadi fokus Malaysia Healthcare nih dalam beberapa tahun ke depannya Mbak? Jadi sepertinya yang khusus treatment seperti jantung kan, kita panggil kardiologi, itu khususnya, dan onkologi, kanker itu yang sering yang kita promosikan gitu. Bayi tabung salah satu. Tapi selain pada itu, kita I think tahun depan ya kita lebih pada dental dan juga premium health check. Health check, medical check up yang premium ya. Dan juga yang kempen yang terbaru ini yang hepatitis C.
yang kita lakukan campaign itu. Hepatitis C tadi Hepatitis C yang aku tadi sampaikan itu. di awal Ya, Tribuners. ya, Jadi itu ya. bakal menjadi fokus dari Malaysia Healthcare ke Healthcare. depannya. Oke. Terus untuk soal hepatitis C ini, apakah pengobatan hepatitis C tersedia untuk pasien internasional sendiri? Ya, pastinya. Kenapa? Sebab kalau di Indonesia sendiri ada kurang lebih 2,5 juta warga Indonesia yang terinfeksi hepatitis C. Tetapi cuma 11% saja yang tahu ketahuan yang dia udah infeksi. Karena dia nggak bisa terdeteksi dengan sendirinya. Betul, kan? sebab ada simptom-simptomnya kan. Nggak dapat dikesan ya. Jadi kalau simptom-simptomnya udah terkesan, by the time sudah lambat ya. Jadi ini yang kita perlu create awareness ya Mbak, mengenai perlunya pengesanan awal. Health screening on hepatitis C. Jadi kita di Malaysia Healthcare, rumah sakit kita ada mengadakan medical check up sekalian dengan hepatitis C. Untuk Jadi bila tahu awal itu lagi bagus ya. Di perubatan usul ada dilakukan di Malaysia. Jadi di Malaysia ini yang pertama di Asia Tenggara ya, yang ada ubat hepatitis C yang kesuksesannya 97%. Di Malaysia sahaja sudah ada obatnya untuk hepatitis C. Betul. Oh, makanya jadi untuk terfokus ya untuk penyakit hepatitis C ini ya. Bukan itu aja ya Mbak, selain daripada suksesnya 97%, harganya 97% juga lebih murah dari sebelum ini. Tuh, Tribuners, 97% tadi udah dibilang obatnya ya, sukses untuk kesembuhan dari hepatitis C. Terus ternyata harganya juga 97% lebih murah daripada yang sebelumnya. Oleh itu kita kempen yang kami laksanakan untuk tahun ini dan tahun yang depannya adalah untuk kempen awareness seperti ini, untuk menggalakkan semua masyarakat Malaysia dan juga antarabangsa pergi mendapatkan health screening, health check up terlebih dahulu yang merangkumi checking for hepatitis C juga, supaya kita dapat tahu lebih awal ya penyakit itu ada. Ada juga package ya yang kita sering mempromosikan, datang ke Malaysia berwisata, kemudian sementara berwisata buat health screening dan termasukkan juga hepatitis C. Dari situ kita boleh dapat tahu sama ada selamat ataupun perlukan rawatan. Oke, jadi itu pentingnya medical check up di awal tadi ya, supaya kita bisa tahu nih kita terjangkit penyakit hepatitis C apa enggak, karena kan udah disebutin juga tadi di awal ya kalau ternyata penyakit hepatitis C ini tidak dapat dideteksi kalau tidak dicek gitu ya. Emang gejala awalnya seperti apa aja sih Mbak Farah untuk hepatitis C? Ya seperti demam. Kadang-kadang dia punya Sakit-sakit simptom biasa tu gitu biasa ya. gitu. Jadi by the time kita tahu udah kena tu udah terlewat ya, udah parah gitu. Jadi itu yang pentingnya macam Mbak Daud bilang tadi, cek dulu. Kalau enggak ada alhamdulillah. Tapi kalau ada ya apa yang perlu lakukan. Benar. Kelanjutannya ya, perawatannya seperti apa, jangan sampai terlambat ya. Oke, Tribuners, itu tadi tentang hepatitis C. Jadi buat kalian yang kepengen nyari tahu nih, ada nggak sih aku penyakit-penyakitnya selain hepatitis C, bahkan banyak lagi nih, kalian bisa ada premium medical check up tadi ya, untuk lebih detailnya ya Mbak Farah ya. Keren sekali pokoknya dari Malaysia Healthcare ini. Oke, aku mau nanya lagi nih sama Bapak nih. Pak, kan semenjak di perbatasan internasional itu dibuka ya, Malaysia telah ada kelonjakan di segi turisnya nggak sih Pak? Sangat banyak ya. Langsung kayak gitu ya. Yang kami semasa penutupan sempadannya, kami dari di MHTC ini sangat prihatin kepada pesakit-pesakit. So bordernya ditutup mulai Mac 2020. Dari bulan Maret 2020. Tapi memandangkan ada pesakit yang sering ke Malaysia pada waktu itu, terutamanya pesakit-pesakit kritikal seperti jantung dan kanker, kami di MHTC bekerjasama dengan kerajaan Malaysia untuk membolehkan ada travel bubble untuk pesakit-pesakit datang juga di Malaysia, tapi dengan selamat. So diteskan dulu dengan PCR 2-3 kali sampai ke Malaysia, di-createkan bubble-nya terus ke hospital untuk mendapat rawatan dan kemudian pulang ke negara. Hanya dilimitkan kepada 2 orang sahaja. So itu masa itu ya. Waktu masa pandemi. Ini. Sekarangnya bila bordernya sudah dibuka pada 1 April 2022 tahun ini, kami dapat lihat ya ada pent up demand ya, demand yang telah ditahan lama tiba-tibanya dah terbuka terus ya. Alhamdulillah, kami rasa benda tu sangat baik, bukan sebab kami suka orang yang sakit datang ke Malaysia. Kami bersuka kerana kami boleh memberi option rawatan itu kepada mereka yang memerlukan. So jika dilihat daripada figurnya, datanya, kita dapat lihat
daripada Indonesia saja peningkatannya lebih daripada 200% daripada quarter 1 ke quarter 2. Quarter 1 belum buka lagi, bila dibuka sepadan quarter 2 peningkatannya lebih daripada 200% untuk datang mendapat rawatan saja. So Itu untuk medis berarti ya. untuk medis saja. Beda dengan yang wisata ya, liburan ya. Tapi itu Oke. buat pasien-pasien yang follow up. Ya. Yang sudah tertangguh 2 tahun. Yang kembali Oke, semula. oke, oke. Dari serata dunia jika dilihat datanya peningkatannya hampir 500%. Sebab dari negara-negara lain juga ada yang datang untuk memerlukan rawatan follow up, ada juga yang memerlukan rawatan alternatif yang mana masa pandeminya dia tahan dulu. Sekarangnya mereka ke Malaysia. So alhamdulillah bagi kami dapat memberikan rawatan ini adalah satu peluang untuk merawat pesakit-pesakit yang datang. Tuh, apalagi sekarang udah perbatasannya tuh udah dibuka Tribunals. Jadi buat kalian yang kepengen melakukan kayak medical check up atau perawatan medis lainnya, kalian udah bisa sekarang ya. Apalagi udah 2 tahun nih tertangguhnya 2 tahun, kemarin betul. ya. Luar biasa, langsung melonjak loh. Turis yang datang ke Malaysia ya. Banyak yang sakit-sakit kali ya. Sakit hati mungkin. Itu masih dicari ubatnya itu. Masih dicari, belum ada ya kalau sakit hati. Oke, Paling oke. susah. Paling susah ya. Oke, Bapak, apa sih sebenarnya harapan ke depannya dari Malaysia Healthcare sendiri? Kami dari harapan kami ya sebenarnya seperti saya sebutkan tadi ya. Yang pertama, yang paling penting kami ingin sampaikan kepada penonton semua ya, dengan Ibu Mulih sekali ya. Jaga kesihatan dulu. Ya, Penting tu saya ya. datang ni dari mandat juga daripada Menteri Kesihatan saya, YB Khairi Jamaluddin. Katanya yang paling penting jaga kesihatan supaya enggak ada siapa yang perlu datang ke hospital. Jaga Loh, pemakanan. jadi gimana tuh kalau nggak ada yang datang ke rumah Enggak apa, sakit? datang untuk libur saja pun tak apa. Untuk datang Iya, untuk dari wisata pun wisatanya okey. juga udah oke ya. Yang penting jaga kesihatan, jaga permakanan, jaga exercise supaya kita sentiasa sihat. Dan banyak non-communicable disease yang boleh kita elakkan. Tetapi jika dalam keadaan di mana perlukan rawatan, di sini MHTC ingin memastikan kita dapat tawarkan. Saya rasa rugi ya Molly kalau kita tidak memberitahu kepada orang ramai, kepada masyarakat antarabangsa. Layanan terbaik Malaysia ya. mempunyai kepakaran, mempunyai kejangkauan dan juga mempunyai setuju. akses ya, dekat dan juga boleh dapat rawatan dengan serta-merta. Kalau tidak diberitahu, peluang itu harus tahu. tidak dapat dilaksanakan. Banyak orang pasti nggak tahu kan, Ya. jadi bingung kan ke Malaysia, kebingungan, terus bisa dibohongin nanti ya Betul. kan, Ya. itu yang dihindari juga, makanya terciptalah Malaysia Healthcare and Travel Council. Keren sekali ya. Oke, aku mau nanya nih. Jadi aku ada dengar cerita Mbak Farah. Ada cerita ya? Ada cerita Dari nih siapa ya, itu ya? cerita gosip-gosip di belakang nih. Jadi bakal ada Malaysia Healthcare Expo. Nah, itu gimana itu pamerannya Mbak? Boleh dijelasin? Dengar ke Tribuners? ceritanya betul. Betul kan? Iya, Iya bisik-bisikannya dong. betul. Udah Gosipnya banyak betul, ya? berita-beritanya tersebar nih. Ya. Ha. Jadi ini pertama kali ya kami hadir di Medan. Pertama ini? Pertama kali Wow. exponya dan membawa bersama 24 rumah sakit. 24 Mbak. 24 loh Ya. expo pertamanya, luar biasa. Bersama rumah sakit ke Kota Medan, bertemu dengan pasien-pasien kita dari bukan saja di Kota Medan, kadang-kadang pasien kita datang dari luar Medan juga ya. Jadi ini kami akan mengadakan expo selama 4 hari dari tanggal besok 22. Besok ingat ya, catat besok. 22 tanggal sampai 25. Itu jamnya sampai dari jam Dari berapa? 10 pagi sampai 10 malam. Oke, di dicatat. Center Point Mall. Di Center Point Mall. ya. Lantai berapa itu Mbak? Ya, Farah? di bahagian Kongkosnya. atriumnya. Atrium ya. Ya. Oh, tuh Tribuners ingat dicatat. Jadi Malaysia Healthcare Travel Council bakal ngadain expo nih Ya. yang dimulai besok tanggal 22 September. Sampai 25. 25, Selain daripada oke. rumah sakit ya Mbak, kita ada tourism Penang, Juga ada. tourism Selangor dan juga tourism Perak. Ya, jadi Perak ini kan si kota yang baru, belum dikenali sangat. Jadi kita membawa sekali untuk memperkenalkan kota baru ini kepada pasien-pasien ataupun wisata daripada Indonesia. Jadi ini jangan ketinggalan jumpa kita di Center Point. Dan yang penting itu rumah-rumah sakit kita hadir bersama paket-paket kesihatan yang terjangkau banget. Nah, tuh Ya. udah bisa langsung konsultasi juga di Langsung. acara itu Boleh, ya. boleh. Nanya ya, misalnya, Ya. aduh aku sakit ulu hati datang ke sana.
ini perawatannya berapa, kenanya berapa, langsung Ya, dikasih betul. tahu tuh rentetannya. Ya. Ada gitu. paket yang buy one free one, beli satu gratis satu. Keren Untuk medical banget, check up. wah, excellent. Jadi Tribuners jangan sampai ketinggalan nih. Ya. Acaranya besok loh dimulai. Jangan sampai lupa, kalau nggak bisa besok masih ada lusa. Kalau nggak bisa lusa besok, nggak bisa. Kalau nggak bisa juga langsung datang ke Malaysia Healthcare-nya. Ya kan? Betul. Iya. Oke, jadi Mbak di Expo itu ada rumah sakit apa saja nih? Kita ada daripada Penang, Penang seperti Island Hospital dan juga apa ni Adventist, Genesis IVS pun ada juga bersama kita. Selain pada itu daripada KPJ Group, KPJ itu terkenal juga ya di Indonesia gitu, dan Prince Court Medical Center kita ada yang berkenaan tulang, Alti Medical Center pun ada. Jadi khusus jantung, Institut Jantung Negara AJN dan juga ada CVS juga. ada juga. Jadi ada khusus jantung, khusus bayi tabung, khusus mata, dan juga khusus Bakal kanker lebih pun ada. saintifik ya satu-satu ya kebutuhannya ya. Ya, dari Melaka. Oke. Jadi yang datang tu dari Penang, dari Kuala Lumpur, dari Melaka, dari Johor, semuanya. Lengkap Ya. pokoknya ya, Jadi di tidak ada Expo. alasan untuk tidak hadir. Kami membawa hospitalnya ke sini sebelum pasien-pasiennya ke Datang ke Malaysia. hospital. Jadi bakal konsultasi dulu Ya. ya sama pihak rumah sakitnya langsung nih. Jadi Ya. jangan, nggak perlu capek-capek ke Malaysia dulu. Jadi kalian bisa nanya, kalian bisa bayangin dulu nih berapa nih habisin biayanya nih gitu. Oke, Pak, apa sih yang didapatkan di acara kepada pengunjung nih di Iya. acara Expo besok, selain tadi ada buy one get one, terus apalagi tadi rumah sakitnya lengkap gitu, apalagi nih Pak? Well, yang pertamanya yang saya bentangkan, boleh saya ulang sikit ya. Konsultasinya boleh dilaksanakan di situ. Konsultasi tuh. ini dari segi ya, ingin tahu dari segi berapakah banyak harga, membuat perbandingan harga juga boleh ya. Oh, boleh. Berkenaan dengan hospital-hospital yang ada di situ, dan boleh tengok, dan juga boleh buat booking terus di sana untuk rawatan yang akan datang. Itu bisa tentuin tanggal juga kan, Tidak Pak? ada transaksi, tapi boleh buat booking hanya di situ. Lepas tu lain daripada situ, kita ada aktiviti seperti pertandingan, aktiviti cabutan bertuah, aktiviti untuk melaksanakan, untuk memberikan ya tadi Ya, yang ada. beli satu gratis satu, sebagainya. So yang ini yang penting. Tapi selain daripada itu, seperti yang saya bincangkan tadi, pejabat-pejabat pelancongan ya, wisata daripada Perak, Sarawak dan juga Selangor dan Pulau Pinang, mereka juga menjual paket-paket pelancongan, wisata Wisata untuk datang ya, ke sana. jalan-jalan. So ini ada memberi satu perkhidmatan yang komprehensif. Semuanya ada di situ. Boleh datang mengunjungi kami ya nanti 22 hingga 25. Nah tuh, tapi ngomong-ngomong nih ya, kan ada travelnya nih. Travelnya juga mewah gitu kan nggak sih? Belum lagi. Akan datang ya. Belum ya, nanti yang Akan penting datang. kalian datang aja ke expo-nya, karena bakal ada wisata kesehatan juga, bisa liburan. Jadi di situ juga bisa kalian konsultasi kalau misalnya kalian kepengen liburan ke Malaysia. Nah Tribuners, itu tadi aku udah nanya sama tim-tim nih ya, atau bapak-bapak dan ibu dari Malaysia Healthcare Travel Council. Sebelum kita lanjut lagi nih lebih detailnya, kita saksikan dulu ya video berikut ini. Bagai kehidupan. Tinggi dengan detik
kami mengingat. Nah, Tribuners, itu tadi video dari MSTC, lebih dekat, lebih terjangkau tuh ya. Oke, Tribuners, ada yang baru nih di studio Tribun Medan nih. Kita sudah kedatangan Bapak Konje Malaysia, Bapak Ayub Omar. Halo Bapak, terima kasih sudah mau datang ke studio kita. Halo. Gimana Pak, kabarnya sehat? Sehat, Sehat syukur, ya. alhamdulillah. Sehat Oke. kita kalau dalam bicara tentang kesehatan kita harus sehat dulu. Oh iya benar. Masa kita bicara kesehatan tapi kita nggak sehat ya? Setuju, dan setuju. Tak bisa ngomong nanti kan. Benar ya. Sambil diimpus mungkin Pak nanti ya ngomongnya, nggak mungkin gitu ya Tribuners. Oke, jadi Pak Ayub ini Tribuners yang memfasilitasi MSTC untuk menggelar Expo di Medan yang akan diselenggarakan besok dari tanggal 22 sampai tanggal 26 ya, benar ya? Oke. Pak Ayub, aku mau nanya-nanya dulu boleh ya? Ya. Jadi apa sih sebenarnya tujuan utama diselenggarakannya Expo MSTC di Medan sehingga Bapak ikut mensupport untuk membuat atau diselenggarakannya di Medan, Pak Ayub? Tentang MHTC ini sejak saya 3 tahun sudah berada di sini dan juga fasa pandemik ini kan belum ada sesiapa lawatannya, tidak ada lang sama sekali. Dan setelah dibukanya sempadan dan setelah dalam fasa endemik, ini pertama kali kita terima lawatan MHTC di Medan. Dan kita amat berbesar hati sekali, amat gembira dengan kedatangan MHTC untuk mempromosikan produk-produk kesihatan yang Dan di Malaysia di ya? rumah sakit di Malaysia. Dan kita tahu memang sebenarnya orang dari Sumatera Utara ini memang sudah tahu tentang banyak yang sudah tahu lah tentang adanya pelayanan-pelayanan kesihatan di Malaysia itu, kerana setiap kali yang saya berjumpa dengan teman-teman dari warga Indonesia, pastinya 1 daripada 5 pernah berubat di Malaysia. Di Malaysia, Ya, pernah benar. berubat. Setuju, banyak memang. Malah hari itu saya ceritakan dulu pada Pak Daud juga sebelum ini, saya pernah menghantar saya punya mobil itu ke bengkel Oke. untuk dibaiki. Malah orang teknisi yang bekerja itu, "Oh, Pak, saya pun sebenarnya isteri saya berubat di Penang." Saya kata, Oh, malah cerita ya? ceritakan. Saya kata orang dari bengkel teknisi juga antara istrinya berobat di Malaysia. Jadi saya pikir sebenarnya rata-rata orang dari Medan ini memang sudah pernah berubat di Malaysia. 1 daripada 5 sekurang-kurangnya kan. Kerana kalau melalui data ni Bu Molly, kita punya data yang kita dapat dari MHTC sendirilah. Waktu 2021 tu 670,000 pasien berubat di Malaysia, dan dari Indonesia 670,000 Oke. tahun 2021. Tetapi Itu masih masa pandemi ya? 2019 ya, maaf. 2019. Ya, Oke. sebelum pandemi. Kemudian Kemudian ini pandemi kan ditutup kan ya? hampir kurang. Kemudian 40% itu daripada 670,000 itu ataupun 238,000 itu datangnya pasien daripada Sumatera ini. Dan Sumatera ini kalau kita fokuskan memang kebanyakannya dari Medan, kerana kan penerbangannya pesawat Benar. langsung. Jadi pintu aksesnya itu dari Medan lah. Medan, setuju. Mungkin ada beberapa titik lagi seperti di Pekanbaru dan juga di Aceh kerana ada penerbangan langsung. Jadi 238,000 ini datang dari Sumatera. Dan mungkin yang terbesar dari Medan. Wow, luar biasa. Jadi karena itulah dari pihak bapaknya ikut mensupport ya MSTC ini ngelakuin expo di Medan. Karena begitu banyak orang yang dari Medan itu Betul. datang ke Malaysia untuk melakukan perawatan medis ternyata. Oke, Pak Ayub, dukungan apa aja sih yang Bapak berikan dari Konsul Jenderal Malaysia hingga expo MSTC ini bisa terselenggara nih Pak? Ya, kita tahu MHTC ini belum ada wakil atau wakilnya lah yang ada di Kepulauan Sumatera, malah yang ada ni setakat hari ini di Pulau Jawa. Jadi mungkin peran kami adalah menjadi juga wakil kepada MHTC supaya kita sampaikan maklumat supaya tersebar luas kepada penduduk-penduduk Sumatera Utara khususnya dan juga Sumatera amnya lah. Pak Daud baru-baru ini telah berjumpa dengan kepala kantor saya, pimpinan di Kementerian Luar Negeri. Oke. Menyampaikan hasrat supaya
maklumat pelayanan kesihatan medis di Malaysia ini bisa disampaikan kepada seluruh perwakilan-perwakilan Malaysia yang ada di luar negara. Kita ada di 106 perwakilan yang mewakili 84 negara asing. Jadi sebahagiannya adalah kami sendiri, salah satunya. Jadi kita bisa bekerjasama dengan MHTC menyampaikan promosi pelayanan medis ya, di Malaysia. Jadi itu dukungan yang bisa kita lakukan di Medan, menyampaikan dan mewakili juga MHTC menyampaikan maklumat-maklumat dan juga membantu warga-warga Indonesia yang perlu berubat. Oke, Tribuners, ternyata dari Konsulat Jenderal Malaysia juga sangat mendukung ya untuk acara Expo MTC ini. Dari pihak Bapak MTC sendiri bagaimana setelah kenapa nih? Ada apa di belakang? Melihat ya. Tuh, lihat nama Tribun Medan ya. Jadi dari pihak MTC sendiri bagaimana sih setelah mendapat dukungan dari pihak Konsul Jenderal Malaysia di Pertama Sumatera sekali ya Utara? saya ingin betul-betul berterima kasih kepada Bapak Ayub ya, Konsul Jenderal kita di Medan, kerana banyak memberi sokongan ya. Ya, dari sebelum kami hadir kemari, memberi kami kontak-kontak yang sesuai, network yang sesuai untuk memberikan maklumat dengan lebih terperinci. Tapi bukan saja untuk memberi kami yang memberi maklumat, Pak Ayub dan juga rakan-rakan daripada pejabat Konsul Jenderal ya, seperti Tourism Malaysia di sini, pejabat-pejabat perwakilan yang lain yang berada di bawah Pak Ayub juga telah diberi pengetahuan oleh Pak Ayub untuk juga berbicara berkenaan dengan perkhidmatan medikal ataupun perubatan di Malaysia. So bagi saya untuk semua penonton-penonton kita ya Molly, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih juga ya memberi peluang pada kami untuk berbicara pada pagi ini. Terima kasih pada Molly dan Sama-sama, juga Pak. rakan-rakan dan juga Tribun Medan ya. Tribun Medan, jawaban Tribuners gitu. Tribuners ya. Dan kami berharap kalau memerlukan maklumat yang lebih lanjut. Yang pertama sekali terus ke Expo Malaysia Healthcare Expo besok, ya. 22 hingga 25 di Central Point Mall. Datang bertemu kami dan bertemu dengan hospital-hospital kami. Tapi tidak berhenti di situ saja ya. Kami juga boleh dicapai melalui internet dan kami juga mempunyai pejabat Malaysia Healthcare Travel Council di Indonesia tapi berpusat di Jakarta dan mereka juga boleh dihubungi pada bila-bila masa. Tapi tidak lupa juga ya, Pak Konsul Jeneral juga boleh membantu kami di sini. So itulah saya ingin mengucapkan kepada semua penonton-penonton sekalian, jaga kesihatan. Jika perlukan bantuan perubatan, datanglah ke Malaysia insyaAllah. Healthcare tentu ya. Oke deh Tribuners, aku mau nanya lagi sama Pak Ayub nih Pak, terakhir boleh ya? Ya. Apa sih harapan Pak Ayub dengan dilaksanakannya Expo MSTC ini di Medan Pak? Tadi saya bilang ada 238,000 pasien daripada Sumatera Utara ke Medan tahun 2019, iaitu sebelum pandemik. Jadi sekarang mungkin telah dibuka semula Malaysia, pintu negara. Mungkin selepas ini mungkin ada juga lebih ramai warga-warga daripada Sumatera Utara ataupun daripada Sumatera keseluruhan kepulauan yang akan pergi ke Malaysia kan. Jadi kita harap mungkin kita tidak mahukan mensasarkan supaya jumlah ini lebih banyak ya, sebab itu memberi signal bahawa lebih ramai orang yang sakit datang kan. Enggak gitu juga harapannya kalau boleh ya. macam Pak Daud bilang tadi, kalau boleh kita malah menteri kita bilang kalau boleh hospital kita itu kosong. Nol ya. Nol pasien nol ya. pasien. Tapi kita harapan kita supaya kalau ada je yang masih mempunyai sakit dan tidak bisa berubat di sini, dan kita menawarkan juga alternatif untuk berubat, kerana bagi saya akses terhadap kesihatan ini adalah hak asasi semua manusia, kerana ini juga telah diterjemahkan dalam banyak treaty antarabangsa dan perundangan antarabangsa juga memastikan supaya setiap masyarakat itu, tak kira umur, tak kira bangsa, tak kira agama, itu harus ada akses kesihatan. Jadi sekiranya akses ini tidak dapat didapatkan di sini, malah kita ada menawarkan. Itu harapan saya lah, supaya nanti dengan adanya MHTC dan Expo yang ada ini, maklumat yang lebih detail itu lebih banyak terjangkau, supaya tidak tahu yang tidak hanya fikir kalau berubat hanya ke Penang. Malah kita ada berbanyak lagi, sebab dibilang tadi ada 79 rumah sakit di Malaysia yang berdaftar dengan MHTC. Malah ini bukan
kalau dibilang cuma Island Hospital ataupun hospital yang tertentu ya, KPJ kan, ataupun IJN. Jadi banyak lagi malah. Padahal masih banyak lagi ya rumah masih sakit banyak swasta lagi. yang lebih bagus juga ya. Ya, baik. Itu mungkin kira-kira begitu harapan saya terhadap Expo ini. Masyarakat lebih tahu tentang pelayanan kesihatan di Malaysia dan juga maklumat yang lebih detail lah tentang di mana aja mau berubat ya. Siapa aja mau dicari ya. Tuh dia. Apa yang mau diobatin Ya. nih, yang mau disembuhin apa gitu. Jadi di Expo itu besok kalian bisa langsung nanya-nanya nih ya, sesuai kebutuhannya. Oke, Pak, ini kan besok acaranya cuma 4 hari nih dari tanggal 22 kan sampai tanggal 25, benar ya? Terus dari jam 10 sampai jam 10 malam, 10 pagi sampai jam 10 malam. Nanti kalau misalnya nih ternyata di Expo ini udah selesai dan ternyata masih banyak masyarakat yang kepengen tahu, cuman Expo udah selesai, itu bisa kemana sih Pak untuk mencari informasinya yang supaya nggak salah? Ya, nggak ada masalah. So, yang pertamanya, jika berada di Expo nanti, di sana juga ada banyak contact number ya, contact point, boleh berhubung terus because masyarakat di Indonesia ini rata-ratanya sudah familiar dengan Malaysia. Ada wisata medisnya, terus saja ke hospital. Terus saja ke rumah sakit yang ada pemilihannya. So itu enggak ada masalah di sana. Yang keduanya, bagi mereka yang enggak pasti ataupun kali pertama, di sinilah yang di mana MHTC dapat membantu. Seperti saya maksudkan tadi, kami ada di tapak Expo. Jika selepas Expo, kami mempunyai pejabat perwakilan Konsul Jeneral kami boleh juga berhubung dengan Konsul Jeneral, di mana Konsul Jeneral akan terus connectkan semua pesakit kepada MHTC. Dan yang selebihnya, kami ada mempunyai pejabat Malaysia Healthcare Referral Office di sini. Di sini ya? Di Jakarta. Jakarta, di Tapi Indonesia boleh Indonesia. saja dihubungi bila-bila masa atas talian ataupun melalui internet, dan kami boleh membantukan dari segala aspek perkhidmatan. Seperti saya masukkan tadi ya, perkhidmatan ini boleh daripada end to end ataupun perkhidmatan itu boleh terus saja ke Malaysia yang mana yang sudah familiar dengan Malaysia. Kalau udah khatam bahasa Iya, lainnya ya, iya. udah paham nih Malaysia betul-betul tanpa harus bantuan dari pihak Malaysia Healthcare juga bisa. Cuman kalau misalnya mau lebih praktis, kalau saran saya sih ikut dari Expo besok supaya kalian bisa nanya-nanya detail juga. Iya. So Tribuners, jangan sampai ketinggalan nih untuk Malaysia Healthcare Travel Council Expo yang akan diadakan di mana tadi ya Pak? Lupa. Center Point. Center Point. Astagfirullah, di Center Point Mall ya, dari tanggal 22 sampai 25 September 2022 yang dibuka dari jam 10 pagi hingga jam 10 malam. Baik, terima kasih banyak Bapak Ayub sudah datang ke studio Boleh, Tribun Medan, terima Bapak kasih. Daud juga Terima terima kasih. kasih. Sehat-sehat, semoga acara Expo-nya lancar ya. Makin banyak juga orang-orang melakukan kesehatan ke sana supaya sembuh. Jadi 0 pasien itu tuh betulan bisa tercapai ya. Oke, Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan Cakap-Cakap edisi kesehatan episode kali ini. Jangan lupa untuk saksikan terus Cakap-Cakap episode selanjutnya. Saya Molly dan juga Pak Daud dan juga Pak Ayub pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.